Halo semuanya, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Afifah. Di video kali ini, aku mau sharing ke kalian tentang kewajiban harus ditanggungjawabkan oleh pihak majikan, guys. Jadi guys, kita sebagai TKW luar negeri, babu luar negeri itu ada persetujuan pihak dari persetujuan kewajiban atau hak ya, itu dari pihak majikan, dari pihak agensi, dari pihak apapun, dari pihak MOM, Depnaker, itu pasti ada ya guys. Nah, di sini aku akan kasih tahu ya kewajiban yang wajib dijalani oleh pihak majikan, guys. Kalau misalnya majikan kalian itu tidak melakukan pihak tersebut, melakukan kewajiban tersebut, kalian bisa dilaporkan ke Depnaker. Maksudnya kalian bisa melaporkan majikan kalian itu ke Depnaker, itu berlaku guys. Oke guys, jadi kalian untuk majikan kalian yang tidak baik harus kalian itu lapor ke Depnaker, guys. Jangan mentang-mentang kita itu sebagai pembantu luar negeri atau babu luar negeri itu kita selalu kalah dengan majikan. Oh tidak, kita punya hak dan kewajiban yang wajib majikan itu jalani. Kalau misalnya tidak dijalani, majikan juga akan bisa kena denda atau hukuman. Oke guys, jadi ini kalian itu apa sih namanya, simak sampai habis, oke? Seperti apa sih beberapa wajib ya, kewajiban majikan, hak kalian ya yang wajib dijalani oleh pihak majikan. Penasaran? Stay tune terus ya, tetap di my channel Rajin Official. Oke, sebelum aku memulai video ini, seperti biasa aku ingin memperingatkan kalian semua supaya selalu jaga kebersihan dan kesehatan, terutama kalau bepergian keluar harus memakai masker dan membawa sanitizer, supaya kita semua terhindar dari virus yang sedang viral dan berbahaya saat ini, yaitu COVID-19. Supaya kita semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Allahumma amin. Oke, kita langsung saja ya. Oke, jadi kewajiban hak kalian yang wajib majikan itu jalani ya guys. Kalau misalnya majikan kalian itu tidak menjalani ini, kalian bisa melaporkan majikan kalian ke pihak Depnaker, itu akan diusut secara hukum. Percaya guys, oke? Masalahnya banyak banget kasus yang seperti itu, oke guys? Oke, yang pertama yaitu memberi makan dan minum. Kalau memberi makan dan minum itu wajib guys. Jangan kalian itu membeli sendiri dengan uang sendiri, dengan apa sih, gaji kalian sendiri, itu tidak boleh, dilarang sama sekali. Itu dilarang sama sekali ya, itu nggak boleh, karena itu menjadi kewajiban majikan sebagai majikan ya, sebagai pokoknya sebagai majikan memberi nafkah kepada perawat lansia atau perawat anak-anak atau perawat apapun yang penting terhadap pembantu mereka gitu. Itu wajib ya, yang majikan itu jalani, itu harus wajib ya guys ya. Masalahnya kalau misalnya makan dan minum itu adalah kebutuhan pokok sehari-hari ya, yang laksanakan setiap hari itu 3 kali, siang, pagi, siang, dan malam. Itu wajib ya, wajib majikan kalian itu memberi kalian itu makan dan minum, itu wajib ya guys. Kalau misalnya enggak atau kalian itu beli uang sendiri, kalian bisa lapor ke Depnaker, itu akan diusut secara hukum. Tapi kalau misalnya kalian pengen membeli minum apa sih, Naica atau apapun, atau teh atau apapun, atau es krim atau apapun, terus ada makanan apa yang kalian pengen, kalian juga bisa menggunakan uang kalian. Cuma kalau misalnya seperti makan itu ya, makan 3 kali sehari, itu wajib majikan kalian yang ngasih. Oke guys. Oke, selanjutnya yaitu gaji. Jadi guys, sebagai majikan ya, sebagai seorang majikan itu wajib memberikan pekerjanya itu gaji, karena sebagai pekerja itu kita itu digaji karena
tenaganya, dan karena perhatian kepada pasien itu juga digaji guys. Kalau tidak digaji, kalian bisa lapor ke Depnaker atau MOM atau agensi apapun, itu wajib. Karena kalau misalnya tidak digaji itu majikan kalian juga bisa berhubungan dengan hukum, guys. Jadi kalian harus pintar-pintar ya. Kalau bekerja itu harus mendapatkan gaji, ya guys. Terus selanjutnya yaitu tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal ini juga wajib ya, majikan kalian itu memberi ke kalian. Jangan sampai kalian itu tinggal di kolong jembatan atau di manapun, di apapun, itu dilarang ya guys ya. Itu kalau majikan kalian itu dilaporkan ke Depnaker, itu akan diusut secara hukum, karena sebagai perawat lansia itu wajib mendapatkan tempat tidur yang layak dan tempat tinggal yang layak. Misalnya kalau misalnya tempat tidur kalian itu kan ada ya, ada, aku pernah lihat di medsos ya, ada yang tidur di sebelah rumah, maksudnya di sebelah itu toilet. Itu wajib kalian itu komplain ya guys, jangan sampai kalian itu mau diinjak-injek. Karena gimana sih rasanya tidur sebelah toilet, kecuali di rumah sakit itu nggak apa-apa, tapi misalnya kalau di rumah tidur di toilet itu wajib kalian itu komplain guys, karena itu tidak layak untuk ditiduri, tidak layak untuk istirahat. Karena tempat istirahat itu wajib layak ya guys ya. Kalau misalnya tidak layak, kalian bisa ngusut majikan kalian, nanti majikan kalian akan diusut secara hukum. Kalian jangan takut ya guys ya, jangan takut kebenaran, oke? Kecuali ya kalau misalnya kalian itu kerja di pabrik, itu nggak apa-apa. Kalian itu tidur di mes, tidur di kontrakan, itu nggak apa-apa, itu urusan kalian. Tapi kalau misalnya kalian itu menjadi perawat lansia, itu wajib kalian itu mempunyai tempat tidur yang layak untuk ditiduri. Jangan sampai kalian itu di sebelah toilet atau di toilet. Itu ada juga ya, aku pernah lihat di medsos ada yang tidur sebelah toilet. Kecuali kalau di rumah sakit itu nggak apa-apa guys, karena ya itu memang di rumah sakit, emang itu fasilitasnya emang seperti itu. Jadi kalian tidak perlu komplain, oke? Kalau di rumah majikan kalian itu memperlakukan kalian itu diperlakukan secara tidak adil oleh majikan kalian bisa lapor ke Depnaker, oke guys? Dan yang terakhir ya, yaitu biaya kesehatan. Kalau misalnya biaya kesehatan, misalnya kalian itu sakit atau misalnya kalian itu demam atau apapun, itu sebenarnya majikan kalian itu wajib ya, cuma tergantung majikan ya. Maksudnya biaya kesehatan itu biaya ARC ya. Kalau misalnya biaya ARC itu wajib wajib majikan kalian itu yang bayar, kecuali kalau di pabrik itu beda peraturannya, oke guys? Yang kalau misalnya perawat lansia itu wajib majikan kalian itu bayar per bulannya itu berapa aku juga nggak tahu, sekitar 6.000 ya kayaknya, sekitar 6.000 itu biaya ARC ya, atau berapa aku juga nggak tahu. Intinya itu wajib ya, wajib majikan kalian, bukan kalian. Kalau misalnya kalian itu yang bayar, kalian bisa diusut, kalian bisa ngusut mereka ke Depnaker. Jangan sampai kalian itu mau ya guys, mau diinjak-injak sama majikan kalian. Bukan berarti kita emang sebagai populasi negeri ya, perawat lansia, tapi bukan berarti kita itu harus selalu ngalah guys. Kita mempunyai hak dan kewajiban, wajib majikan kalian itu wajib dilakukan gitu guys. Kalau misalnya tidak dilakukan, bisa jadi majikan kalian itu bisa diurus secara hukum, guys. Jadi kalian itu jangan sampai takut dengan kebenaran, guys. Oke, jadi seperti itu ya kewajiban majikan yang wajib majikan itu lakukan terhadap kalian, terhadap perawat lansia atau pembantu rumah tangga, apapun itu wajib ya guys ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share subscribe channel aku ya, Rajin Official, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.